شریف و عزیز آزادگان جهان دلدادگان مکتب. Saat ini pemerintah Iran tengah mematangkan persiapan akhir untuk menggelar pemakaman kenegaraan supermasif bagi mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei pada awal Juli ini. Mengelola masa sebesar itu tentu bukan perkara mudah, apalagi ada memori kelam di peristiwa serupa di masa lalu. Infrastruktur pengamanan ekstra ketat dan rekayasa kerumunan kini tengah disiagakan. Pertanyaannya, mampukah otoritas Iran menahan gelombang emosi puluhan juta pelayat dan memastikan momen bersejarah ini berjalan tanpa insiden? Mari kita bahas. Rangkaian prosesi pemakaman ini direncanakan memakan waktu hingga 6 hari dengan melintasi berbagai kota suci dan bersejarah. Jenazahnya akan disemayamkan dan dipamerkan kepada publik mulai hari Sabtu di Teheran. Selanjutnya dari Teheran, jenazah kemudian diarak menuju kota kelahirannya di Qom, menyeberang ke wilayah Irak di Najaf dan Karbala, hingga akhirnya dikebumikan di kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad yang dianggap sebagai tempat paling suci di kalangan umat Syiah. Pada 9 Juli mendatang bersama anggota keluarga yang turut menjadi korban saat Ali Khamenei diserang militer AS dan Israel pada 28 Februari 2026 silam. Skala pemakaman ini diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Timur Tengah, dengan perkiraan jumlah peziarah mencapai 20 juta orang. Lautan massa pelayat diyakini akan membanjiri rute-rute prosesi, merepresentasikan duka dan penghormatan jutaan penganut Syiah di seluruh dunia terhadap sosok yang selama ini memegang otoritas mutlak dalam urusan politik maupun keagamaan di Iran tersebut. Selain jutaan warga sipil, momen bersejarah ini juga akan dihadiri oleh para tamu kehormatan dari berbagai belahan dunia. Otoritas Iran mengumumkan bahwa para pejabat tinggi dan utusan khusus dari negara-negara sahabat akan mulai mendarat di Teheran sejak hari Jumat untuk memberikan penghormatan secara langsung. Sejumlah pemimpin dunia dikabarkan siap hadir, termasuk Perdana Menteri dari India dan Pakistan, serta delegasi tingkat tinggi dari Tiongkok dan Rusia. Perwakilan dari negara-negara tetangga seperti Irak, Afghanistan, Suriah, Lebanon hingga kawasan Asia Tengah juga dipastikan turut serta bergabung dalam prosesi kenegaraan ini, sekaligus menggelar pertemuan diplomatik bilateral di sela-sela masa berkabung. Jika menengok ke belakang, mobilisasi massa berskala raksasa di tengah suasana duka pernah terjadi di Republik Islam Iran. Pada 5 Juni 1989, Iran juga menyelenggarakan pemakaman monumental untuk pemimpin agung pertama sekaligus Bapak Revolusi mereka, Ayatullah Ruhollah Khomeini, yang memicu turunnya sekitar 10 juta warga memadati jalanan ibu kota Teheran. Perkiraan resmi Iran menyebutkan jumlah massa yang memadati rute sepanjang 32 km menuju pemakaman Beheshte Zahra di Teheran pada 11 Juni 1989 dalam upacara pemakaman Ayatullah Ruhollah Khomeini mencapai 10,2 juta orang atau seperenam jumlah penduduk Iran kala itu. Lembaga-lembaga barat memperkirakan bahwa 2 juta orang datang untuk memberikan penghormatan saat jenazah disemayamkan. Namun besarnya emosi lautan manusia saat itu berujung pada kekacauan dan tragedi fatal, di mana 10 orang tewas terinjak-injak serta ratusan lainnya luka-luka. Insiden dramatis juga mewarnai prosesi ketika massa yang tak terkendali berusaha meraih kain kafan hingga membuat jenazah sempat terjatuh, memaksa aparat Garda Revolusi turun tangan ekstra untuk memulihkan ketertiban agar pemakaman dapat dilanjutkan. Berkaca dari insiden kelam 3 dekade silam tersebut, otoritas Iran kini menghadapi tantangan pengamanan yang jauh lebih masif dengan estimasi 20 juta pelayat. Pemakaman Ayatullah Ali Khamenei ini tidak sekedar menjadi momen duka nasional, tetapi juga panggung untuk solidaritas Republik Islam Iran di hadapan dunia internasional. Kita menanti apakah prosesi pelepasan sang pemimpin tertinggi ini mampu berjalan damai, sekaligus mencermati bagaimana transisi kekuasaan ini akan mengubah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah ke depannya.